Saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Persisnya besok KKR Natal dan lusa adalah ibadah Natal gabungan. Itu sebabnya malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar sebuah tema, yaitu belajar dari para gembala yang merayakan Natal pertama lebih 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Kalau saudara membawa Alkitab atau mau lihat di cellphone saudara, Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, yaitu para gembala, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yaitu Yesus, yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, yaitu melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu tentang Yesus. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, saudara, konteks dari ayat ini adalah ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara nanti membaca di rumah adalah ketika Natal pertama terjadi, malaikat Gabriel dan seluruh pasukan paduan suara muncul di padang belantara ketika para gembala itu sedang menjaga dombanya. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab hari ini kuberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa, termasuk para gembala." Nah, izinkan saya tanya, selama ini apa yang membuat saudara itu sukacita? Khususnya di Natal, dapat kado yang mengejutkan, mobil baru misalnya, gaji naik 20%, dapat gelar, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat apalagi istri yang lebih cakep, suami yang lebih ganteng, dapat anak, dapat cucu. Kira-kira di bumi ini apa yang membuatmu paling bersukacita? Nah, ternyata apa yang dipikirin oleh manusia, sesuatu yang berhubungan dengan materi dan duniawi, itu tidak memberikan sukacita yang sejati. Itu sebabnya malaikat mengatakan, "Aku beritakan kepadamu kesukaan besar." Itu bukan kepada orang-orang yang mendapatkan hadiah secara duniawi, tidak juga kepada raja pada zaman itu, tapi kepada gembala yang miskin, yang dianggap tidak ada harganya, yang dianggap tidak ada nilainya. Tapi justru malam Natal pertama mereka mendapat sukacita yang terbesar. Saya nggak tahu saudara jalani tahun ini dengan bagaimana ya, 2022, tapi kita sudah ketahui pandemi itu lebih kurang 3 tahun seluruh dunia mengalami. Dan pasca pandemi itu belum selesai, banyak sekali efeknya. Politik, ekonomi, relasi, keluarga, pekerjaan, berbagai macam hal. Dan mungkin hari ini saudara mendapatkan dampak itu. Dan saudara sedang kecewa, sedang merasa tidak ada artinya, ngapain gua hidup kayak begini, ya, muter-muter. Saudara rasa hidupmu kayak robot gak? Kayak mesin gak? Bangun pagi jam 6, ya. Kalau punya istri masih ada yang siapin breakfast. Kalau nggak punya istri, buka kulkas, minum susu segelas, ya. Gak sempat mandi, paling celup 2 jari di air, lalu gosok-gosok mata, drive ke kantor, duduk di depan komputer. Kalau saudara di kantor, kalau saudara di jalanan saudara 10 jam, pulang sampai rumah sendirian juga, gak punya makanan, buka kulkas, sisa makanan minggu lalu dari gereja, habisin. Bangun pagi begitu. Is that your life? Seperti itu sebuah mesin. Dan saudara mengatakan, aduh, kalau begitu rasanya tidak ada artinya. Malaikat itu memberikan jawaban.
Jangan kamu takut, jangan gelisah. Aku beritakan kepadamu kesukaan besar. Seperti kepada gembala itu, aku beritakan kepadamu bahwa telah lahir seorang juru selamat, Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Dan mereka menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi lagu Natal pertama bukan Silent and Holy Night, saudara, tapi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Handel menuliskan lagu itu dengan sangat indah. Glory to God, glory to God in the highest. Begitu tinggi. Lalu kedua apa? And peace, damai sejahtera. And peace on earth. Begitu rendah. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia yang jauh kini telah menunjukkan kemuliaannya bagi kita dengan menurunkan Yesus Kristus ke muka bumi ini. Dengan turunnya Kristus sebagai juru selamat ke muka bumi ini, maka seluruh bumi mendapatkan sukacita. Bagi dunia, bagi setiap orang yang berkenan, artinya yang percaya kepada Kristus. Itu lagu Natal pertama. Dan alangkah indahnya, sukacitanya sang gembala waktu itu mendengarkan paduan suara surgawi. Itu konteksnya, saudara. Dalam merayakan Natal, Tuhan Yesus sudah datang bagi semua manusia, khususnya bagi yang merasa miskin, merasa hina, merasa kecewa, merasa tidak berdaya. Dan kemudian gembala-gembala merespon dengan 3 pelajaran penting. Itu yang mau kita belajar malam ini. 3 respon yang penting dari gembala menjadi teladan bagi kita hari ini. Dan itu tertulis di firman Tuhan sepanjang masa. Yang pertama, ayat 15b. Marilah kita pergi ke Betlehem. Tadi ketakutan, ya, kaget. Tapi setelah mendengar berita itu, mari kita pergi ke Betlehem. Ini yang saya sebut dengan mereka percaya, itu respon pertama. Percaya kepada pemberitaan malaikat, itu gak bohong. Malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mereka mengatakan, ya kami percaya. Kami pergi ke Betlehem. Panggil teman-teman semuanya. Ayo kita segera ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan. Sih, saudara melihat ada switch di sini. Tadi yang ngomong siapa? Gabriel, malaikat. Tapi mereka menerimanya sebagai apa? Firman Tuhan. Seperti diberitakan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Kita percaya. Ini janji Tuhan digenapi. Kami percaya bahwa pemberitaan malaikat Tuhan itu betul. Responnya sangat positif. Mereka percaya kepada isi berita Natal. Kristus Yesus telah lahir sebagai juru selamat. Itu berita Natal. Ya. Bahwa kemuliaan Allah dinyatakan bagi manusia dan damai bagi orang yang berkenan atau percaya. Saudaraku, kalau hari ini kamu mendengar firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat, satu-satunya jalan kepada Bapa di sorga, sebab Dia datang sebagai juru selamat yang menyelamatkanmu, menebus dosamu, dan Dia jamin dengan kebangkitannya. Itu 2 tiang Injil dari berita Natal. Yesus datang dengan satu tujuan, menanggung hukuman dosa kita, dan Dia buktikan bahwa Dia betul ketika Dia bangkit dari kematian, memberi garansi hidup yang kekal. Kalau saudara malam ini mendengar berita ini, entah saya khotbahkan di sini atau sudah dengar melalui YouTube, maka hutang Injil saya kepada saudara sudah lunas. Artinya apa? Saudara harus respon, gak ada netral. Entahkah saudara menerima Kristus, berita Natal itu, atau saudara menolaknya. Terus saudara mengatakan, Pak, saya gak terima juga gak menolak, saya netral, saya gak bisa ambil keputusan. Saudara, berita Injil tidak bisa netral ketika sudah diberitakan. Entahkah saudara bilang ya, atau saudara menolak, sebab netral sama dengan menolak. Saudara nangkap ya? Jadi bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, malam ini menjadi sebuah challenge, tantangan. Saudara mau terima gak?
saudara sudah dengar, sudah tahu Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang menebus kamu. Dan dia bangkit kembali. You harus pilih ya, atau you mengatakan no. Tidak bisa, saya belum bisa pilih, itu sama dengan no. No berarti saudara harus mendapat hukuman atas dosamu. Tapi yes, maka dosamu diampuni. Suatu hari ada seorang pendeta ngomong dengan satu anak muda. Anak muda ini percaya bahwa keselamatan itu dengan usaha. Sebab agama dunia mengajarkan itu. Dengan aku berbuat baik, Pak, nanti aku mati ditimbang. Berapa berat perbuatan baikku, pahalaku, dan berapa berat dosaku. Kalau pahalaku banyak, maka aku masuk surga. Itu sebabnya rajin berbuat baik. Kalau dosanya lebih berat, masuk neraka. Pendeta bilang, ada berita yang lebih baik dari itu. Kamu gak usah berbuat baik, ya, atau gak sanggup berbuat baik, tapi kalau kamu hanya percaya menerima anugerah itu, hadiah Natal itu, kamu diampuni. Gak mungkin segampang itu dong, Pak. Tapi ini firman Tuhan. Dan Yesus memberikan itu. Barang siapa yang percaya, berkenan kepada Bapa, dia mendapat damai sejahtera dengan Bapa dan diselamatkan. Dan pendeta bilang, saya sudah beritakan padamu. Ide kamu mau percaya atau tidak. Bagaimana kalau Bapak salah? Saya betul, kata anak muda itu. Bagus. Ya kan? Kalaupun aku salah, Alkitab salah, you betul, ya you tinggal ada kemungkinan kamu masuk surga. Kemungkinan loh ya, ditimbang dulu kan menurut kamu belum tentu pasti. Tapi kalau Alkitab betul, kamu salah, nah kamu masuk neraka. Sebab Yesus betul juru selamat dan dia bangkit. Jadi begini aja kata Pak Pendeta. Ada dua pilihan. Ya? Ada dua pilihan. Kamu tetap rajin berbuat baik, gak percaya Yesus, maka ada kemungkinan kamu selamat. Tapi kalau kamu salah, kamu masuk neraka. Kemungkinan kedua, kamu tetap berbuat baik, plus kamu percaya Yesus, ya, tetap berbuat baik, tapi kamu percaya juga Yesus. Kan gak usah bayar saya. Tinggal percaya sungguh-sungguh, right? Nah, kalau kamu salah, kamu selamat karena Yesus betul, Alkitab betul. Tapi kalau pun Alkitab salah, ya kamu gak ada rugi, kamu tetap menang. Karena apa? Kamu ditimbang, entah masuk neraka atau surga. Anak muda itu kemudian berpikir, ya betul Pak Pendeta ya, ini namanya win-win solution kalau dalam bisnis. Dua option, dua-duanya menang. Kalau berbuat baik betul, ya gak apa-apa. Itu gak ada efeknya. Tapi kalau saya salah, saya tolong Yesus, saya cilaka. Nah singkat cerita akhirnya anak muda itu menerima Kristus. Sudah nangkap gak sih? Sudah suka gak sih model kayak begini? Ini dalam studi apologetika disebut dengan pendekatan spekulatif. Khusus untuk orang-orang yang ragu. Tidak ada salahnya kita boleh menawarkan ini, bukan? Ya. Jadi percaya kepada Yesus ada rugi gak? Gak ada rugi. Kalau dia salah ya gak apa-apa kok. Ikutin saya punya prinsip. Tapi kalau dia betul, gak cilaka kalau gue menolak dia. Memang ada baiknya. Saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus saja. Tanpa harus ada embel-embel. Tapi memang orang yang percaya disuruh buat baik. Betul gak? Tetap harus buat baik. Nah lama-lama saya harap motivasi kamu buat baik bukan lagi untuk mengurangi dosamu, tapi motivasi kamu berbuat baik adalah bersyukur kepada Tuhan sebab kamu sudah diselamatkan. Saya nggak tahu saudara pernah bertemu nggak orang yang begitu, tapi itu orang ragu-ragu ya untuk menerima Kristus. Bagi saya pendekatan spekulatif itu salah satu cara yang baik. Tidak ada kata netral ketika Injil Kristus sudah diberitakan. Yang kedua, belajar dari gembala. Pergi untuk menyembah Yesus. Ayat 16a. Mereka cepat-cepat berangkat. Jadi bukan ngomong tok, bukan diskusi tok. Kita ke Bethlehem yuk. Kayaknya betul deh. Ya, nggak diskusi tok. Langsung mereka mengatakan, ayo cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu.
Jadi respon kedua adalah apa? Pergi untuk menyembah Yesus. Pergi bertemu dengan Yesus. Iman yang sejati bukan hanya ngomong di mulut. Aku mau percaya, aku mau gitu, aku mau gitu. Tapi gak ada action. No, ada tindakan yang nyata. Jadi gembala itu bukan saja percaya, mereka apa? Langsung, segera bertindak. Gak menunda-nunda. Iman yang sejati diikuti dengan perbuatan konkret yang langsung untuk merespon firman Tuhan. Nah, ini namanya model manusia keempat. Di bumi ini ada 4 model manusia. Model pertama, hidup untuk makan. Jadi bagi dia, arti hidup yang sesungguhnya adalah apa? Makan. Itu sebabnya selalu mikirin makan enak, makan mewah. Ya. Saudara termasuk orang begitu gak? Hah? Jadi motonya I am what I eat. Kalau saya eat super mie, ya udah kamu mental super mie. Jadi kalau kamu bisa makan kayak raja, kamu itu status raja. Jadi bagaimana statusmu tergantung dari makananmu. Makananmu makin mewah itu menunjukkan kelasmu makin tinggi. Nah, model kedua adalah apa? Model yang what I have. Jadi apa yang saya miliki, that's what I am. Jadi tergantung apa? Apa yang dimiliki. Kalau kamu mobilnya jelek, ya kamu kelas bawah. Makin bagus apa yang kamu miliki, ya diamondnya makin gede, pakaiannya makin mewah. Jadi apa yang kamu punya itu menunjukkan dirimu, statusmu. Ya. I am what I have. Jadi ngumpulin, wah, makin mewah. Merek-merek apa semua dibeli yang mahal-mahal. Jadi hidup karena merek. Kalau yang ketiga, I am what I do. Saya bikin apa dulu, ya? Berbuat baik, bantu orang, ya. Punya pelayanan sosial, dikenal masyarakat, ya. Jadi cari status dari perbuatan, dari tindakan-tindakan. Nah, 1, 2, 3 mana paling bagus? Lu 1, 2, 3 makan, punya, sama buat sesuatu. Itu semua duniawi, ya. Yang keempat ini apa? I am what I respond to God's word. Status saya, nilai saya, hidup saya itu menjadi berarti ketika saya merespon kepada kehendak Tuhan dan firman Tuhan. That's what I am. Ya. Saya harap saudara menjadi model yang keempat. Itu gembala. Walaupun statusnya dianggap miskin, hina, nggak berarti, bagi mereka hidup yang paling berarti adalah apa? Merespon kepada kehendak Tuhan. Itu apa? Langsung pergi mencari Yesus dan menyembahnya. Itulah tujuan orang Kristen diselamatkan. Tujuanmu diselamatkan apa? Hidup memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Berapa waktu lalu saya ketemu seorang anak muda di sebuah pesta. Lalu kenalan, saya tanya dia, apakah kamu seorang Kristen? Dia bilang, iya saya orang Kristen. Lalu saya tanya, kamu ke gereja mana? Dia bilang, saya nggak punya gereja. Loh, kok nggak punya gereja? Kenapa nggak punya gereja? Ya memang keputusan saya tidak mau bergereja. Kan boleh saja orang percaya nggak usah punya gereja. Nah, kalau saudara ketemu orang begitu mau jawab apa? Suruh ke agensi aja, saya utus Maiske. Dia bilang cukup saya di sekolah aja. Di sekolah saya juga ada teman-teman. Saya bilang kamu kan perlu punya relasi teman-teman orang percaya. Saya di sekolah punya, kok ngapain saya ke gereja? Dalam hati saya, jangan-jangan dia punya trauma sama gereja. Mungkin gereja Indonesia terkenal suka berantem kali di Los Angeles katanya ya. Entahkah dia punya pengalaman gereja yang suka berantem, gerejanya suka ribut. Di Amerika banyak gereja liberal yang gak karu-karuan, pendeta yang homo juga ada, ya kan? Pendeta lesbian juga ada, binary juga ada. Bayangkan kalau pendeta binary, Senin wanita, Selasa laki, Rebo gak karuan. Minggu nanti muncul yang warna-warni, apa gak pusing, ya?
Belum lagi misalnya dia disakiti oleh orang lain. Jadi saya mulai menganalisa, ini anak muda ngalamin apa ya? Kenapa dia gak mau bergereja? Lalu saya bilang sama dia, saya bilang sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan kepada muridnya bahwa di atas batu karang ini, yaitu Kristus, akan dibangun gereja. Perintah Yesus adalah bergereja, bukan bersekolah. Bukan bangun perusahaan, seperti saudara mau bangun perusahaan besar-besar. Bangun gerejaku di atas fondasi yang tak goyah, yaitu Kristus sendiri. Dan Kristus adalah kepala gereja. Dan semua orang Kristen yang percaya itu disebut apa? Tubuh Kristus. Jadi dia kepala, kita semua tubuh. Nah kalau kita semua tubuh, kamu yakin nggak? Tubuh, dia bilang iya. Oke, kalau gitu setiap orang Kristen adalah apa? Anggota tubuh Kristus. Nah saya tanya kamu, saya bilang sama dia, kalau salah satu anggota tubuhmu, kupingmu, hidungmu, tanganmu, gigimu, salah satu anggota copot sama tubuhnya, dia nggak mau melekat, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Matalah, ya kan? Anggota tidak melekat kepada tubuh pasti mati, bukan anggota. Jadi kalau kamu mengatakan aku orang Kristen asli, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku pengikut Kristus, tapi kamu tidak mau melekat kepada tubuh Kristus atau gerejanya, saya tanda tanya, kamu asli atau palsu? Kamu yang orang Kristen yang hidup atau yang mati? Dia bilang, that makes sense. Dia bilang, saya pertimbangkan pembicaraan kita. Saya bilang, saya dorong kamu segera cari gereja lokal yang baik. Mungkin kamu pernah trauma, sakit hati, ya, lalu konflik, aku nggak tahu apa. Saya juga nggak mau tanya banyak, sebab baru bertemu satu kali. Tapi you pikirin, keputusan kamu bilang, aku mau percaya kepada Yesus tapi aku tidak mempunyai gereja dan tidak perlu beribadah dan menyembah Tuhan, itu salah. Dia mengatakan, terima kasih Pak, aku mau pertimbangkan dan mulai mencari gereja yang baik dan benar. Nah, saya tidak tahu saudara hari ini bagaimana. Ya, mungkin kamu punya pengalaman yang kurang baik sama gereja-gereja, sama pendeta, ya, sama ibadah tertentu sehingga kamu putuskan, aduh, gue cuma mau percaya. Kok percaya masuk surga? Udah selamat, gue gak mau yang lain. Sorry ya, itu salah saudaraku. Apapun trauma yang kamu hadapi, apapun pengalaman pahit yang kamu hadapi, ingat bahwa respon si gembala itu adalah apa? Mencari Yesus, menyembahnya, memuji Dia. Sebab itu bergabunglah dengan gereja yang sehat dan benar, yang setia memuji Tuhan, setia memberitakan firman-Nya dan sembah Dia ketika kamu masih bernafas. Amin. Yang nggak punya gereja kata Miske, cepat ke IGNC. Yang ketiga, terakhir, belajar dari gembala. Ayat 17b bercerita tentang Yesus Kristus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, yaitu Yesus. Para gembala yang menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus segera menceritakan kepada orang lain. Kami sudah bertemu dengan Kristus. Tentang anak itu. Bercerita tentang anak itu. Tentang Kristus, Juru Selamat itu. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 17, orang-orang yang mendengarkan para gembala, mereka mendapatkan sukacita yang sama. Terheran, terkagum, yakin terhadap pemberitaan itu. Walaupun para gembala itu dianggap apa? Kelas rendah dan orang miskin. Tetap dipakai Tuhan. Saya nggak tahu statusmu apa hari ini. Mungkin kamu rasa, aduh aku minder nih, aduh gue gak punya apa-apa, gue gak sekolah, gue gak ngerti ini, gak ngerti itu, gak pernah tahu soal Alkitab.
Ya, nggak pernah tahu ini dan itu, saudaraku. Yang penting kamu tahu satu, kamu diselamatkan enggak? Kalau kamu asli diselamatkan, bisa cerita. Sebab apa? Sebab karunia pemberitaan Injil. Dengar baik-baik. Karunia bercerita tentang Yesus bukan diberikan kepada orang-orang tertentu seperti pendeta, penginjil, dan orang-orang sekolah. Bukan. Karunia menceritakan keselamatan atau Injil itu diberikan kepada semua orang Kristen secara universal. Universal, semua dapat. Jadi kamu gak bisa bilang, aduh aku gak bisa. Pasti kamu bohong. Kalau sungguh menerima keselamatan, bisa cerita. Karena kamu mengalami seperti kamu ke restoran makan enak, kamu bisa cerita dong enak apa gak enak. Dan ada di mana restorannya, bisa cerita dong, ya kan? Bahkan kadang-kala gak usah disuruh cerita, cerita sendiri kan? Aneh tapi nyata ya. Kalau kita dapat hadiah, kita tahu restoran enak, kita tahu dokter yang pinter, gak usah didorong-dorong. Si dokter, si nurse, si tukang restoran, tukang masak gak pernah pesan ke kamu, tolong nanti cerita ya. Gak pernah. Herannya kamu bisa cerita sendiri. Nah ini sudah didorong-dorong oleh Alkitab, oleh Pak Pendeta, oleh teman-teman. Ayo kabarkan Injil, ayo besok Natal, bawa jiwa, cari. Kita gak bisa cerita. Seolah-olah bibirnya dilem. Saya yakin saudara walau pakai masker masih bisa ngomong lah ya, asal bibirnya dilem. Sebab itu kawanku, jangan egois. Jangan pikirkan kepentingan diri dan keselamatan diri. Jangan cuek, jangan gak peduli. Tapi mari belajar dari gembala, bercerita tentang Kristus kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Penting sekali, kepada seluruh suku bangsa. Dulu teman saya, itu zaman saya dulu muda-muda, kita dulu belum menikah itu, masih cari calon istri, calon suami, diajarin, kalau mau cari istri atau suami itu ya, itu ada beda laki dan perempuan. Nah saudara senyum-senyum yang gak punya istri. Ya. Pria itu lebih teledor, lebih ceroboh. Kalau cari calon istri itu biasanya asal-asalan. Pria. Filosofinya asal-asalan, dia bilang asal-asalan. Kalau pria itu gampang asal-asalan aja. Asal cantik, asal langsing, ya. Asal cakep, asal kaya, asal punya warisan. Nah, kalau wanita lebih hati-hati. Lihat kepribadiannya. Punya supir pribadi, rumah pribadi, akun pribadi, semuanya pribadi-pribadi. Saya bilang, itu sama aja, sama-sama egois, sama-sama mikirin diri sendiri, betul gak? Mau pakai pribadi kek, mau pakai asal, sami mawon. Jangan begitu, saudara, jangan begitu. Ketika engkau sudah menerima Injil Kristus. Kemarin di tempat CIT ramai sekali malam penghiburan, kenalan dengan satu orang. Ngaku Kristen, sudah lama Kristen? Ya sudah, dari kecil. Oh, sekarang aktifnya di mana? Aktifnya di organisasi sosial masyarakat. Loh, maksudnya apa itu? Itu banyak charity yang kalau orang Chinese itu pakai marga, tahu nggak? Ini organisasi marga apa? Banyak dong temenmu, saya bilang banyak, kan rata-rata belum percaya kan? Belum. Wah bagus sekali, kamu pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Katanya kan Kristen udah lama. Pernah nggak kamu ambil kesempatan ini cerita tentang Kristus kepada mereka kawan-kawannya? Lalu dia bilang nggak pernah. Saya bilang coba pakai kesempatan itu. Sebab kemarin saya ada sharing, apapun perbuatan baik yang kamu lakukan di organisasi sosial apapun yang kamu lakukan di luar konteks kerajaan Allah, hasilnya mau. Gak ada nilainya. Nilai hanya di duniawi, gak ada nilai kekalnya. Tetapi sesuatu yang kamu buat, lakukan dalam konteks kerajaan sorga demi Kristus dan Injil, itu bernilai kekal. Jadi coba kamu pertimbangkan. Kamu begitu giat, suka melayani di organisasi sosial, bagus.
Pusing saya bilang. Tapi kamu harus pakai kesempatan itu untuk menceritakan Kristus. Kalau tidak, semua usahamu tolak. Walaupun kamu orang Kristen. Dan saya bilang, sebenarnya kalau Tuhan izinkan kamu bertemu dengan begitu banyak non-Kristen, itu artinya apa? Kamu berhutang Injil dengan mereka. Nah, coba kamu bayangkan, temanmu udah lama kamu kenal, 5 tahun, 10 tahun. Suatu hari mati, sama-sama mati. Ya, karena kemarin pas upacara penghiburan untuk orang yang mati, yang meninggal. Mati kamu, dia juga mati. Dia gak percaya Tuhan Yesus, dia sedang dihakimi penghakiman akhir, menuju ke neraka. Nah, waktu menuju ke neraka itu lihat kamu, udah percaya Yesus, siap-siap mau masuk surga. Lalu dia bilang sama Yesus yang ditangkap putih, hakim itu, Pak Hakim, Tuhan, itu teman saya. Dulu sama-sama di organisasi sosial, saya kenal dia 10 tahun, dia bersama-sama saya. Tapi dia tidak pernah cerita bahwa kamulah juru selamat yang menebus dosa. Nah, kira-kira kamu malu gak? Kira-kira kamu mau taruh mukamu di mana coba? Ingat saudara, setiap orang yang Tuhan izinkan supaya kamu ketemu di dunia ini, kalau dia belum percaya, kamu hutang Injil sama dia. Itu sebabnya kamu paling tidak harus cerita satu kali. Bukan buat dia percaya, itu urusan Roh Kudus. Urusan Tuhan buat dia percaya atau tidak percaya. Tapi urusanmu, bagianmu adalah bercerita minimal 1 kali. Minta 5 menit. Boleh gak aku temanmu, izinkan aku cerita 5 menit. Silakan, kamu mau benci aku, tolak aku, tapi aku harus cerita ini, aku hutang. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berhutang Injil kepada semua orang. Yunani, Yahudi, aku berhutang Injil. Amin. Saya harap ini membuatmu mempertimbangkan baik-baik. Keluarga, teman kerja, teman sekolah, entahkah di kantor ada peraturan atau tidak peraturan, boleh cerita atau tidak cerita, saya tidak tahu. Silakan kamu minta hikmat dari Tuhan. Ambil kesempatan minimal cerita 1 kali tentang Kristus, bukan tentang IGNC, bukan tentang makan bakut sayur asin, bukan, atau makanan enak, bukan, tentang Kristus. Tadi dikatakan bercerita tentang Kristus. Suatu hari ketika engkau meninggal, ingat, semua hartamu, uangmu, gelarmu, pangkatmu, apa yang kamu capai di dunia ini tidak ada artinya lagi. Hanya ada satu yang diperhitungkan, berapa banyak kau bercerita tentang Kristus, berapa banyak kau melayani pekerjaannya. Mari sebelum kita menyambut dan merayakan Natal bersama, bertanya diri, apakah selama ini aku hanya orang Kristen yang hanya minta sama Tuhan, kayak orang Kristen pengemis. Saudara tahu orang Kristen lampu Aladin? Ambil lampu Aladin lalu digosok, seret, muncul raksasa. Lalu kamu ajukan list sama Tuhan, Tuhan, saya minta A, B, C, D, E. Itu bukan spirit Natal. Tapi bertanya pada diri, Tuhan, apa yang sudah aku buat untukmu? Dan malam ini kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa yang saudara kenal, keluarga, teman, handai tolan, siapa saja, juga jemaat yang dimasukkan nama, kita doa bersama supaya besok orang-orang yang didoakan itu dilembutkan hatinya, diberikan kesempatan untuk datang mendengarkan Injil. Tugasmu hanya bawa mereka datang mendengarkan firman. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus akan bekerja yang memenangkan mereka untuk kerajaan sorga. Amin.